kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita, yaitu Yanti. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Yanti. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Siapa yang pernah mendengar cerita rakyat seperti Timun Emas atau Malin Kundang? Saya, Bu. Ya, Priska. Saya pernah dengar maling kundang yang dikutuk jadi batu karena durhaka. Saya, Bu. Ya, Novi. Saya tahu Timun Emas dia dikejar raksasa tapi dia berhasil lolos. Bagus sekali. Nah, kenapa ya cerita seperti itu masih diceritakan sampai sekarang? Apa gunanya untuk kita? Mungkin biar gak kita jadi ada yang durhaka, Bu. Tapi saya penasaran, Bu. Siapa yang pertama kali bikin cerita itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian sangat bagus. Hari ini kita akan menjawab sendiri. Lewat pembelajaran inquiry, kita akan menyelidikinya bersama. Nah, coba kita susun 3 pertanyaan utama yang akan kita selidiki hari ini. Apa saja yang ingin kalian tahu dari cerita rakyat? Saya, Bu. Ya, Priska. Saya ingin tahu, kenapa cerita rakyat itu penting ya, Bu? Yang lain? Saya, Bu. Apa tujuan cerita rakyat dibuat? Ada lagi? Saya, Bu. Apa biasanya pesan moral yang ada di cerita rakyat, Bu? Hebat. Kita tulis pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa cerita rakyat penting bagi masyarakat lokal? Yang kedua, apa tujuan cerita rakyat dibuat? Yang ketiga, apa pesan moral dari cerita rakyat? Nah, sekarang kalian akan mencari jawaban dari 3 pertanyaan itu bisa melalui membaca cerita rakyat yang saya siapkan atau membaca artikel cerita rakyat dan budaya daerah. Bisa juga dengan bertanya ke saya atau berdiskusi dengan temannya. Ibu memberi waktunya 10 menit untuk berdiskusi ya. Bu, di cerita Timun Emas, tokohnya rajin dan berani ya, Bu? Betul. Itu contoh karakter yang baik yang ingin disampaikan cerita rakyat. Bu, saya baca di artikel ini, kalau cerita rakyat itu bisa menunjukkan adat dan kepercayaan daerah. Tepat sekali. Cerita rakyat juga mengenalkan budaya dan nilai daerah asalnya. Setelah kalian membaca cerita dan membaca artikel, sekarang diskusikan dalam kelompok dan jawablah 3 pertanyaan kita tadi ya. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Saja jawaban pertanyaan pertama. Yang pertama, mengapa cerita rakyat itu penting? Karena cerita rakyatnya memperkenalkan budaya dan mengajarkan nilai kehidupan. Bagus. Lanjut pertanyaan kedua. Apa tujuan cerita rakyat dibuat? Untuk mendidik anak-anak agar berperilaku baik, Bu. Sangat tepat. Dan yang terakhir pesan moral. Kalau di Malin Kundang, jangan durhaka. Di Timun Emas, harus berani dan jujur. Nah, sekarang siapa mau menyampaikan hasil jawaban dari kelompoknya? Saya, Bu. Yanti. Hasil dari diskusi kami, yang pertama, cerita rakyat penting karena mengenalkan budaya dan mengajarkan nilai moral. Yang kedua, tujuannya agar kita belajar dari contoh yang ada. Yang ketiga, moralnya banyak seperti jangan durhaka, harus jujur, rajin, dan tidak sombong. Luar biasa, kalian sudah berpikir kritis dan menyimpulkan dengan baik. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu semua sudah memahami pelajaran kita sampai di sini tentang cerita rakyat? Paham, Bu. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, jika sudah tidak lagi yang ingin bertanya, kalau begitu ibu yang bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Saya belajar bahwa cerita rakyat itu mendidik dan bukan hanya dongeng biasa. Saya suka cara belajarnya, Bu. Kita jadi bisa cari tahu jawabannya sendiri. Bagus. Itu tujuan pembelajaran inquiry, kalian yang aktif mencari tahu tentang pembelajarannya. Ibu harap sampai di sini pembelajaran kita dan anak ibu semua dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian, tuliskan satu cerita rakyat di daerah
dari daerah kalian, lalu tuliskan pesan moralnya. Boleh juga dibuat gambar agar lebih menarik. Terima kasih ya anak-anak ibu. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ibu sendiri. Mari kita berdoa. Baiklah, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ibu sendiri. Marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Untuk hari ini, anak-anak ibu semua hebat. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Bu, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.